Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang istimewa di antara sahabat-sahabat yang lain. Keistimewaan beliau ini adalah di antara sedikit, konon kabarnya hanya 5 orang dari sahabat-sahabat Rasulullah yang Rasulullah turunkan atau Rasulullah letakkan jenazahnya dengan tangan beliau yang mulia ke liang lahatnya, maka termasuklah sahabat yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, yaitu Abdullah Al-Muzani, atau beliau lebih dikenal dengan julukan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzul Bijadain, yaitu yang memiliki 2 bijat. Bijat itu adalah kain kasar yang dipakai oleh Abdullah Al-Muzani. Karena ketika menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memakai 2 potong kain. Satu kain dipakai untuk menjadi sarung atau bawahan beliau, kemudian satu potong lagi terbuat dari bahan yang sama, bahan yang kasar, bahan murahan, itu untuk menutup bagian atas beliau seperti orang yang melaksanakan ihram. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut beliau Dzul Bijadain. Mengapa demikian? Tentu ada kisah menarik dari kondisi beliau yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali dalam kondisi seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan mulai dari masa kecil Dzul Bijadain atau Abdullah Al-Muzani. Beliau berasal dari kabilah Muzainah. Kabilah Muzainah, salah satu marga yang menginduk kepada kabilah ini, tinggal di pegunungan yang terletak antara kota Madinah dengan kota Mekah, tetapi lebih dekat ke daerah atau ke kota Madinah. Beliau tinggal di sekitar pegunungan situ bersama kedua orang tuanya, kemudian juga kabilah atau kaumnya dari Bani Muzainah. Abdullah Al-Muzani dilahirkan beberapa tahun atau beberapa ketika sebelum kedatangan Islam. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, usia beliau sekitar 14 atau 13 tahun. Ketika kecil, ketika lahir, beliau diberi nama oleh sang ayah sebagai Abdul Uzza, bukan Abdullah tapi Abdul Al-Uzza bin Abdu Nahmin Al-Muzani. Orang tua dari Abdullah Al-Muzani adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Kemudian cobaan yang dia terima bertambah karena ketika masih kecil sang ayah pun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, telah meninggal, sehingga Abdullah Al-Muzani yang ketika itu bernama Abdul Uzza hidup dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, kemudian juga dalam keadaan yatim. Beruntung beliau memiliki seorang paman, saudara ayahnya, yang memiliki harta cukup berlimpah, tetapi dia tidak memiliki putra, bahkan tidak memiliki sanak saudara lain yang akan mewarisi kekayaannya, sehingga kasih sayangnya dia tumpahkan kepada ponakannya ini, yaitu Abdul Uzza Al-Muzani. Beliau besarkan, kemudian beliau sayangi selayaknya anak sendiri, kemudian rasa sayangnya itu bertambah besar karena Abdul Uzza sendiri adalah anak yang cerdas, anak yang memiliki akhlak yang baik, bahasa yang santun, sebagaimana layaknya anak-anak pedesaan atau perkampungan ketika itu.
adabnya sangat baik, kemudian juga berbakti kepada orang tuanya termasuk kepada pamannya itu, sehingga bertambah sayanglah sang paman kepada beliau. Dengan demikian maka meskipun lahir atau sudah menjadi anak yatim semenjak kecil, berasal dari keluarga fakir, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau hidup berkecukupan, bergelimang harta, dimanjakan oleh sang paman yang begitu sayang kepada beliau. Tetapi beliau tidak segera mendengarkan atau mengetahui perihal datangnya seorang rasul dan mendengar perihal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, beliau saat itu belum masuk Islam, bahkan seiring waktu berjalan barulah beliau mengenal Islam dan masuk Islam. Itu pun belum secara langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baru mendengar dari mulut ke mulut, kemudian tertarik dengan ajaran Islam karena fitrah beliau yang juga masih murni, akhlak beliau juga akhlak yang terpuji, kemudian cara berfikirnya juga cara berfikir yang kritis dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abdullah Al-Muzani setelah masuk Islam, beliau tidak berani menyampaikan keislamannya itu secara terang-terangan karena belum ada seorang pun di antara kaumnya yang memeluk agama Islam, termasuk sang paman. Maka untuk beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah, beliau mencuri-curi kesempatan dan mencari tempat yang sunyi, dan itu terus berlangsung. Beliau berharap suatu saat paman atau keluarganya juga memeluk agama Islam sehingga dia akan sampaikan keislamannya secara terbuka. Akan tetapi saat yang dia tunggu tidak kunjung datang. Sang paman tidak juga tertarik atau terbuka hatinya untuk menerima Islam. Begitu juga ibunda beliau dan juga orang-orang yang satu kaum dengannya. Akhirnya Abdullah Al-Muzani tidak sanggup lagi untuk menyembunyikan keislamannya. Beliau ingin segera berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena selama ini beliau masuk Islam, tetapi karena takut diketahui oleh sang paman dan tidak ingin keislamannya diketahui secara terbuka, maka beliau selain beribadah secara sembunyi-sembunyi juga tidak pernah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, tetaplah bersama saya. Insya Allah setelah pesan-pesan berikut kita akan lanjutkan kembali.